Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali ngaji kita kali ini dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan yang akan datang, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita kali ini adalah terkait dengan kurban pada bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan ada Dzulhijjah, karena nanti kalian sudah banyak yang libur, maka ini perlu ada pengetahuan bersama supaya kita bisa bersiap-siap dalam rangka Idul Adha atau Idul Kurban. Itu judulnya, kajian tentang kurban pada bulan Dzulhijjah. Oke, sudah siap? Oke. Yang pertama disunahkan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Disunahkan puasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini insya Allah akhir bulan dan kalian sudah libur, maka manfaatkan itu. Insya Allah kalau kalender Dignas tanggal 26 sudah libur, sementara tanggal 29 Juni itu sudah Idul Kurban atau Idul Adha, insya Allah. Kalau tidak meleset apa jari nanti keputusan menteri alias pemerintah. Oke, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah atau tanggal 8 dinamakan Tarwiyah, atau tanggal 8 dinamakan Tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Asal muasalnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ini ada kabar atau melihat informasi bahwa Nabi Adam bisa bertemu dengan Ibu Hawa. Itu tanggal 8 Tarwiyah. Maka disunahkan tanggal 8 ini puasa. Berarti kalau besok insya Allah tanggal 28
ya, 27 Juni itu tarwiyah insyaallah. Sedangkan tanggal 9 dinamakan Arafah. Arafah ini pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, 9 Arafah. Pak, apa hikmahnya puasa tanggal 9 Arafah? Kita lihat poin yang kedua. Tadi kan ke 1, 2. Hikmah puasa Arafah. Arafah itu dari arti kenal, ngerti. Maka Nabi Adam dan Ibu Hawa ketemu. Pertemuan itu di Arafah pada 9 Dzulhijjah. Nah, ketika 9 Dzulhijjah ini itu di Mekah puncaknya ibadah haji. Jadi haji itu ya 9 Arafah, wukuf di padang Arafah, itulah puncaknya haji. Moga-moga kita yang hadir saat ini diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk bisa ibadah haji dan umroh. Allahumma amin. Makanya kemarin sampaikan, kalau melihat ada orang berangkat haji dan umroh, melihat bis, upayakan kalau bisa baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Terus bayangkan seolah-olah ada di sana. Pak, saya kan belum ke sana, Pak. Ya delok YouTube atau gambar dikira-kira diri. Yang jelas orang berangkat haji dan umroh itu getarannya hebat, vibrasinya hebat. Yang di sini kemarin sudah ada berangkat umroh. Siapa kemarin? Ya, Firman. Bagaimana, Pak, pengalamannya? Luar biasa ya. Berapa hari kemarin? 15 hari, setengah bulan. Luar biasa. Di sana ibadah itu hebat. Tapi ketika balik ke tanah air, biasanya balik ya, gak maksiat yang balik. Itu biasa. Oke. 2. Hikmah puasa pada tanggal 9 Arafah. Hikmah puasa pada tanggal 9 Arafah adalah diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun. Maka besok tanggal 28 Juni atau 9 Arafah, 9 Dzulhijjah puasa, diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. 9 Arafah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Eman kalau besok tidak dimanfaatkan untuk puasa 1 hari. Nah, nanti saya terangkan. Jadi eman ya, kalau tidak dilaksanakan, dieling-eling tanggal 28 Juni atau nanti kalau Arabnya 9 Arafah. Ojo sampai gak poso. Puasa sunnah yang tingkat tinggi itu Arafah. Ya, setelah Arafah itu ada 10 Muharram. Itu puasa tingkat tinggi yang kedua. Setelah itu nanti ada puasa sunnah yang lainnya, diantaranya Senin Kemis dan sebagainya. Makanya iman kalau tidak dilaksanakan puasa. Nah, puasa apa Pak? Dosa apa Pak yang di sepuro dimaafkan Gusti Allah
Apakah dosa besar? Tidak. Dosa-dosa kecil. Dan itu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa pada manusia tetap harus minta maaf, jaluk sepuro, tidak bisa utang terus kemudian di sepuro Gusti, tidak bisa, harus disauri utangi kemudian jaluk sepuro nang Gusti Allah. Pak, nek ngono carane enak Pak, saya wis oleh jaminan di sepuro Gusti Allah, berarti nanti 1 tahun ke depan, kan 1 tahun yang kemarin sama 1 tahun yang akan datang. Berarti kalau saya besok bermaksiat di sepuro Gusti Allah, tidak gitu. Ning ngono gampang no. Oh, aku tak bolosan, aku tak nek sekolah metuan, kan di sepuro Gusti Allah. Tidak gitu maksudnya. Maksudnya orang yang puasanya diterima 9 Arafah, biasanya orang itu mau melaksanakan maksiat akan dipikir-pikir dulu. Ya, akan dipikir-pikir dulu. Aku mari poso rek 9 Arafah, mosok ijek maksiat, mosok ijek berbuat jelek. Itu ke sana. Alias dijaga Gusti Allah ku dilingno. Dosa iki. Iki elek, iki apik. Itu akan ada kalau kita kemudian ahli puasa 9 Arafah. Bukan kemudian ngenteng no, kan sepuro Gusti Allah. Tidak. Nek modeli punya pikiran seperti itu, maka angel di sepuro karo Gusti. Paham itu? Understand? Oke. Itu ya, giling-giling. 2, 3. Pelaksanaan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha ketika matahari sudah kira-kira 1 tombak. Pelaksanaan sholat Idul Adha ketika matahari sudah kira-kira 1 tombak matahari. Ini kalau zaman dulu tidak ada jam. Sekarang ada jam, yo masuk sholat duha itu sudah boleh untuk sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Hukumnya sunnah muakkad, masih gandengannya tadi. Hukumnya sunnah muakkad. Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat diserukan. Ya, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat diserukan. Nek gak dilakoni iman. Titik. Kesunahan dalam sholat Idul Adha. Kesunahan dalam sholat Idul Adha. Masih lanjutannya tadi. Dalam sholat Idul Adha, mandi sunnah. Tadi kesunahan dalam sholat Idul Adha. Titik 2. Mandi sunnah sholat Idul Adha, koma. Mandi seperti biasa, mirip seperti jinabat, mirip seperti mandi besar. Disunahkan sebelumnya tetap wudhu dulu baru sholat sunnah Idul Adha. Bagaimana Pak niatnya? Nek bahasa Arab nawaitu gusla li'idil Adha sunnatan lillahi ta'ala. Nek gak iso bahasa Indonesia, saya niat mandi sunnah untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Idul Fitri kali ganti Pak, bahasa Indonesia gak popo. Kok jangankan bahasa Indonesia, dikerentek dalam hati, ya Allah saya mandi sunnah. Sudah tahu Insya Allah, sudah tulis ibadah karena niat itu dalam hati. Oke. Koma, memakai wangi-wangian. Wangi-wangian ini penting.
Ya, sekolah pun harus pakai wangi-wangian. Nggak punya minyak wangi, ya minimal kan mandi, ya kan? Minimal mandi, masa gak adus ya temen, maka adus. Nah, mandi yang bagus itu sebelum subuh, ya mandi kemudian salat subuh. Syukur-syukur tahajud malah bagus. Roto-roto kalau malamnya tahajud orang itu akan hebat. Tapi memang tahajud itu rodo angel. Wong jangankan tahajud Pak, subuhe seringkali kawanan. Makanya niati subuh usolli fardhu subuh rakaataini kawanan billahi taala. Saya niat sholat subuh dicampur karo duha. Oke, jangan subuh aja nawaran. Loh Pak, saya kalau subuh kawanan tidak ada yang gugah, ya ada yang bangunkan, bagaimana Pak? Nang cepet tangi wudhu sholat. Ya, ojo kemudian abean laya-laya sih, jam 6 jam 6 itu matahari nyentron sholat subuh. Kalau memang tidak ada yang bangunkan, tidak tahu ada azan, dan cepet sholat subuh, insya Allah disepuro Gusti Allah. Masalahnya Pak, saya tiap hari seperti itu. Lah iki nek tiap hari ngono berarti 6 men. Ya, 6 men. Masa bendino ngono ya perasa aku. Iku bukan kesengajaan, tapi disengaja. Bukan karena tidak sengaja, tapi karena disengaja nih ngono kemudian. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau saya sudah ada yang bangunkan, atau ada azan saya sudah melek, tapi kemudian tidur lagi, bagaimana sholatnya? Maka itu terhitung dosa, tetap harus sholat. Nih yang tadi karena tidak ada yang bangunkan, maka dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cepat wudu sholat. Karena tidak ada yang bangunkan, tidak bisa tangi. Tapi nek wis sengaja ono azan, nggak cepet tangi, maka dosa, harus juga tetap sholat. Cuma tadi beda. Yang pertama dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dosa, tapi tetap kudu sholat. Nek pertama itu langsung sholat, yang kedua namanya sholat kodoan, sholatnya dikodok karena memang kondisinya tidak sesuai dengan pas. Tapi ojo keterusan, arek Maryam kok keterusan iku ya apa ceritane? Padahal qobliyah subuh iku luwih apik timbangane donya sak isine. Gek qobliyah belum subuhe. Nek subuhe padha karo ibadah semalam suntuk. Nek isya setengah malam. Jadi kalau dibayangkan gitu ya, isya itu mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu isya. Kalau subuh itu jam 6 sore atau waktu maghrib sampai jam subuh semalam suntuk. Iman kalau tidak sholat subuh itu iman. Dan auranya orang yang sholat subuh itu wajahnya padan. Nek wajahnya kok ruwet, terus gosong. Dalam artian gosong itu sumpek ya. Bukan harus gosong wajahnya kulitnya, tidak, tapi sumpah terus kayak anak kabeh. Itu berasa biasa nih sholat subuh gak patek tepat waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai wangi-wangian ya, ambune gak lebus ya. Orang itu kalau pakai wangi-wangian menungso yang gelem nyedek, malaikat apalagi. Tapi ini ambune gak enak ya sejemane. Makanya kalau bisa sak kelas itu ada urunan dana beli parfum. Jadi sak kelas ku ambune podo. Oh no, enak. Jadi ini mlebu nang kelas 10-1, oh ambune apel. 10-2 ambune oren. 10 ini ada 10-3. Kelas 11 IPA IPS baunya beda lagi. No. Sehingga ada ciri khas. Kadang kayak mlebu nang kelas mambu kaos kaki. Koma pakaian bagus.
Pakaian bagus ini bukan berarti pakaian baru. Ya, pokoknya pakaiannya bagus. Ya, nggak harus baru ndak. Apalagi Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan pakaian bagus, tapi bukan pakaian baru tapi pakaian bagus. Makanya sampai ada pernyataan laisal aid liman lahu labisal jadid walakin ta'atihi tazid. Yang namanya Idul Fitri bukan klambine sing anyar, tapi taati imane ibadai meningkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, koma. Memotong kuku. Kuku jangan biarkan panjang. Kenapa Pak? Kalau dibiarkan panjang jelas ono kotorane. Satu. Yang kedua disenengi setan. Yang ketiga pasti gak nyuci kelambi. Pak, sekarang kan sudah ada mesin cuci. Saya segede ini kalau nyuci masih nyuci pakai tangan. Ya Pak, masih bisa pakai irung. Maksudnya tidak pakai mesin cuci. Supaya apa? Supaya apa Pak? Supaya saya ada gerak. Jadi nyuci pakai tangan. Satu ada gerak, dua sehat. Tapi kalau mesin cuci bukannya tidak membolehkan, silakan. Mesin cuci kan enak, karena dipetek cedik melaku dewe. Karena ditunggu, bahkan ada mesin cuci itu sak ngumbae sak sembarange metu wis dadi klambi. Maksudnya wis licin. Itu malah gak sehat belas. Saya masih nyuci ketika ada waktunya senggang, yang nganggur. Toh sekarang kalau nyuci baju pagi itu dimungkinkan siang wis kering karena kondisi panas. Oke, kuku diketoi, dipotong supaya tidak disenengi setan. Makanya biasa nih bagian kukunya panjang-panjang itu setelah tidur silakan lihat mesti ono kotorane. Kenapa kok bisa Pak? Itu kotorane setan. Tapi kalau sempat di CCTV itu tangan mulai nanti sing kukur-kukur gugur sebarang kali sehingga muncul kotoran. Aslinya kotorane dewe, tapi iku senengane setan. Terus kalau kuku panjang itu malah gak koyo menungso, malah koyo kewan. Ya koyo harimau itu kan apa kucing itu kan yang kukunya rada dodo. Maka supaya beda manusia dengan hewan, ya dipotong. Apalagi di Maryam ada program pemotongan kuku. Koma menempuh jalan yang berbeda. Nanti kalau sholat Idul Fitri Idul Adha paling bagus berangkatnya dari mana, pulangnya dari mana. Itu menempuh jalan yang beda. Ojo bodoh. Kenapa Pak? Supaya pahalanya banyak. Termasuk sholat paling bagus ojo pancet. Sesekali pindah, yang biasanya di sini pindah di sana. Supaya apa Pak? Supaya nanti ketika di akhirat saksine akeh. Ya tempat sholat. Sing paling enak kan Pak Ulum. Lho kok enak? Yo Jumatane gonta ganti. Berarti saksine akeh. Ya silakan buat saksi. Setiap nanti jangka langkah kita di mana duduk itu menjadi saksi. Loh Pak, berarti kalau tempat duduk ini bisa gonta ganti. Itu lihat program sekolah. Apa jare wali kelas. Kalau diminta atau ganti ya ganti. Tapi nek waya ujian yang sudah gonta ganti, wis ono tulisane dhewe. Tapi yang jelas tempat sholat itu nanti menjadi saksi. Maka jangan tetap sing roto-roto sing gak peto nulis ning anak kono. Ya. Terus gak peto mereken hati-hati. Nanti rugi dhewe.
wayahe dadi kiai tolah toleh lola lolo ditakoni jamaah apa poso Arafah apa puasa Arafah apa puasa Tarwiyah tolah toleh soalnya gak ditulis, makanya penting tulis, bukan saat ini loh ya, nanti. Makanya saya pribadi setiap ngaji itu seneng ada tulisan berupa makalah seperti ini. Silakan tanyakan kalau saya ngaji rutin itu bisa ada ini, supaya apa? Bagi saya ada simpanan. Yang kedua, jamaah itu roto-roto nek ngaji kuping itulah lali. Iya loh. Ngaji kuping lali. Mau jangankan ini ki, ditulis lo lali. Soalnya apa? Ditulis tok bareng nang omah ditumpuk. Aneh. Mene digawa maneh. Ya wis ngono ku lah jenenge menungso. Ya, sepenting gelem ngaji. Alhamdulillah. Oke. Koma. Makan setelah sholat Idul Adha. Makan setelah sholat Idul Adha. Ya, kalau Idul Fitri itu makan dulu baru sholat Idul Fitri. Kenapa demikian Pak? Supaya nanti makan daging kurban. Ya, supaya barokah makan daging kurban. Permasalahannya Pak, wong sekarang kurban itu kan apa namanya makan untuk suwe. Engko layo aku kaliren kelaparan. Ya karena sunnah ya ndak apa-apa makan dhisik, tapi sunnahnya lagi paling bagus setelah sholat Idul Adha baru makan. Ya memang ndak umum kecuali para khotib Idul Fitri, Idul Adha di masjid tertentu biasanya habis sholat dijak makan karo takmiri. Kok tahu Pak? Saya bolak-balik. Nek sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dijamu makan. Bagus. Nanti kalau kalian dari takmir itu sholat khutbah Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha nek iso khotib jan mangan. Cek seneng. Nek seneng insya Allah kerasan meneh balik mana ngono lho ya, itu menyenangkan orang lain. Ono sing ngerti, ono sing gak ngerti. Baik, sementara itu kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang terkait insya Allah besok hari Selasa pelaksanaan penyembelihan. Oke, sementara itu moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام حكيم لا يمنور سماؤه تنزه عن قوله وفعله ونيته كافي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وخيراتي فيا ربي ماتعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي والعفو منكم كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.